Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum yanabi'ul ulumi wal hikam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, alhamdulillah telah selesai kita kaji bab mubtilatus salat, fasal mubtilatus salat, perkara-perkara yang membatalkan salat. Dan malam ini kita berpindah kepada fasal yang baru, yaitu terkait dengan azan dan iqamat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil adhani wal iqamati. Fasal menjelaskan tentang azan dan iqamat, yaitu hukum keduanya, apakah wajib, sunat, mubah, makruh ataupun haram. Karena setiap perbuatan seorang mukallaf ya'tari alaihil ahkamul khamsah, setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang mukallaf Islam baligh dan berakal, itu akan terjadi padanya salah satu dari perkara yang lima, antara wajib, sunat, mubah, makruh ataupun haram. Bismillahirrahmanirrahim. Huma lughatan al-i'lamu. Azan dan qomat itu secara bahasa adalah i'lam, pemberitahuan. Maka di dalam Al-Quran ketika Allah ceritakan sejarah Nabi Ibrahim, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ, secara harfiah kumandangkan azan kepada manusia. Bagaimana Nabi Ibrahim akan kumandangkan azan? Kalau riwayat tentang azan ini saja baru terjadi setelah Rasulullah dilantik menjadi nabi dari mimpi Abdullah bin Zaid. Oh, ternyata azin di situ umumkan kepada manusia. Bil haji, untuk menunaikan ibadah haji. Maka azan itu pengumuman, iqamah itu juga al-i'lam, pengumuman, pemberitahuan. Maka ada ayat Al-Quran, wa'adzim fin nasi bil haji, ay a'limhum bihi, beritahukan kepada manusia tentang ibadah haji. Wa ammal iqamatu, adapun iqamat secara bahasa masdar dari aqama, membangunkan, meluruskan, mendirikan. Ay hasalal qiyamu, terjadinya berdiri. Secara bahasa azan dan qamat berbeda arti, tetapi dalam definisi mempunyai kesamaan. Maka tentang
azan ini, wa'lam annal adzana wal iqamata min khususiyyati hadhil ummah kama qala as-Suyuti. Azan dan qomat ini adalah karakteristik khususiyat, hanya ada pada umat ini. Tidak ada azan pada umat terdahulu, tidak ada qomat. Makanya sebelum ada perintah azan dan qomat dan bentuknya, di malam yang sama ketika mimpi itu pertama kali dialami oleh para sahabat, Nabi sedang musyawarah dengan para sahabat tentang bagaimana cara memanggil umat untuk datang ke masjid menunaikan sholat. Ada yang ajarkan untuk pakai lonceng, ada yang ajarkan untuk pakai beduk, ada yang katakan pakai trompet dan lain sebagainya. Sampai akhirnya disimpulkan, besok kalau ada yang jual beduk, kita beli beduk. Dan di malam itu terjadilah apa yang terjadi, mimpi pada beberapa orang sahabat yang akan kita ceritakan nanti. Makanya orang-orang Nasrani sampai sekarang identik dengan loncengnya. Asal sudah tiba waktu ibadat mereka, pakai lonceng Nabi Adam, bukan diketok tapi diayun, ting ting ting, ya, lonceng. Itu ciri khas mereka. Azan hanya terjadi pada umat Islam. Sekarang dalam tradisi kita bukan hanya azan, di sebagian tempat ada gong, ya. Gong itu tetap gong sih bahasa Indonesia, ada gong itu dari besi. Kemudian ada sebagian tambu, beduk, tambu. Wa syar'an wa syuri'a fi sunnatil ula minal hijrah. Azan dan qomat ini disyariatkan pada tahun pertama dari peristiwa hijrah Nabi. Berbeda dengan syariat-syariat yang lain, itu rata-rata dimulai pada tahun yang kedua. Sedangkan azan dan qomat itu pada tahun yang pertama. Salah satu sebabnya karena azan dan qomat itu mengikut perintah sholat, sedangkan perintah sholat sudah turun 3 tahun sebelum hijrah, ya, maka muncullah perintah azan dan qomat pada tahun kedua. Pada tahun pertama hanya mungkin terjadi di Madinah, tidak mungkin azan dan qomat itu dikumandangkan di Mekah, karena di periode Mekah jangankan azan dan qomat, bahkan sholat pun harus sembunyi-sembunyi. Makanya kenapa sholat siang, zuhur dan asar itu sir, kenapa sholat malam itu jihar? Dasarnya dari tarikhut tasyri', sejarah penetapan syariat. Ketika Rasulullah masih di Mekah, terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, turun perintah sholat. Nabi mengerjakan sholat dengan para sahabat sembunyi-sembunyi. Hanya Nabi yang berani terang-terangan di depan Ka'bah. Itu pun diganggu oleh orang-orang Quraisy. Walaupun yang mengganggu beliau orang-orang yang level tinggi, Abu Lahab CS, Abu Lahab, Abu Jahal yang karu Nabi. Tapi dilindungi oleh Allah dan oleh malaikat, dan juga dengan perlindungan politik dari paman beliau, sehingga Nabi Muhammad menjadi sosok yang untouchable secara politik, nggak bisa diganggu, di bawah perlindungan ketua partai politik yang sangat berkuasa, yaitu Abu Talib. Mungkin kalau di Indonesia sekarang PDIP lah, tetapi ini ketua partai politik yang paling disegani dan paling berpengaruh. Kenapa? Karena beliau tidak korup dan tidak pula kaya. Bayangkan, ketua partai politik paling berkuasa tetapi orangnya paling miskin. Itu nggak ditemukan di Indonesia. Nah, maka sangat berpengaruh. Tidak ada yang berani mengganggu beliau. Begitu Abu Talib wafat, maka terjadilah peristiwa-peristiwa tersebut. Sayangnya perintah salat itu turun kepada Nabi justru setelah Abu Talib dan Khadijah wafat. Baru Nabi melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Maka saat Nabi mengerjakan sholat di dekat Masjidil Haram, di dekat Ka'bah, beliau ditimpuki dengan kotoran unta, kuda dan lain sebagainya. Datanglah putri beliau Fatimah membersihkan. Hal-hal yang ketika Abu Talib hidup dulunya tidak berani dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Tapi ketika Abu Talib wafat, terjadilah hal-hal tersebut. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain terpaksa sembunyi-sembunyi.
Jadi karena khawatir diganggu oleh orang-orang Quraisy, mereka sholat di rumah dan sir. Kecuali malam hari baru dijiharkan, karena bagi orang Quraisy tidur itu lebih penting daripada mengganggu orang Islam yang sholat. Alah bakit mayang malam-malam, yang penting menyuruh mayang kucipak. Jadi malam itu ternyata mereka lebih pentingkan tidur daripada mengganggu orang Islam yang sholat. Itu tarikhut tasyri'nya. Lalu kita bertanya sekarang, kenapa sampai sekarang sholat siang harus diam-diam, padahal tidak ada lagi orang Quraisy yang mengganggu kita? Jangankan sekarang, bahkan ketika Rasulullah masih hidup berpindah ke Madinah menjadi penguasa, tetap sholat siang itu diam-diam, karena sudah dimulai demikian, tidak ada perubahan. Makanya mulailah azan dan qomat itu setelah hijrah ke Madinah, tahun pertama. Wa huma mujamma'un alaihimah, dan azan dan qomat itu sepakat para ulama, tidak ada khilaf tentang disyariatkannya azan dan qomat. Wal adzanu afdalu minal iqamati, azan itu lebih utama daripada qomat. Maka nanti dalam salah satu ketentuannya, bila tiba waktu salat kita ingin berjamaah atau salat sendiri, timbul pertanyaan, apakah kita qomat saja ataukah azan saja? Bila pilihannya antara azan saja dengan qomat saja, maka sungguh azan saja lebih baik daripada qomat saja. Sedangkan kita biasanya hanya qomat saja. Wa in dhammat ilaiha al-imamatu 'ala ar-rajih, azan lebih utama daripada qomat, sekalipun untuk qomat ini ditambah lagi kedudukan sebagai imam. Dalam ketentuannya, azan itu kewenangan mutlak dari muazzin, disuruh oleh imam atau tidak, diizinkan oleh imam atau tidak. Kalau sudah masuk waktu sholat, sudah boleh kumandangkan azan. Tapi qomat ini kewenangannya adalah kewenangan imam. Kalau kata imam qomat, maka qomatlah. Bila imam belum katakan qomat, maka yang qomat ini harus menanti lebih dahulu. Ketentuannya demikian. Tapi sekarang terbalik, kakreh bangke malikun, ada imam gak ada imam, kalau sudah tiba waktu qomat, qomat. Kalau gak ada imam, imam diganti. Gak ada khatib, khatib diganti. Yang kenyok balik dia. Kenapa? Karena kita terlalu disiplin waktu, sehingga tidak ada lagi toleransi untuk bab ibadat. Fa in khila, tapi timbul pertanyaan, innahu sallallahu alaihi wasallam kana ya ummu wa lam yu'adzin. Kalau memang azan lebih baik daripada qomat, azan lebih baik daripada menjadi imam, kenapa Nabi tidak pernah azan padahal beliau selalu menjadi imam? Padahal pernyataan tadi, azan lebih baik daripada qomat, walaupun untuk qomat itu sekaligus fadilahnya sebagai seorang imam, tetap azan lebih baik daripada imam dan qomat. Lalu ditanyakanlah dari peristiwa sejarah, kalau memang azan lebih baik, kenapa Nabi tidak pernah azan tapi beliau selalu menjadi imam? Ujiba, diberikan jawaban, bi annahu alaihi salam kana masyghulan bima huwa ahammu. Nabi tidak pernah kumandangkan azan semasa hidupnya karena beliau disibukkan dengan hal-hal yang lebih penting daripada sekedar azan. Mengurus masyarakat, mendidik umat, maka azan bisa dilakukan oleh siapa saja. Beda halnya dengan tugas kenabian ini. Ataupun jawaban yang lain, annahu law adzana lawajabal huduru ala kulli man sami'ahu. Atau jawaban kedua, kalaulah Nabi yang kumandangkan azan, maka sungguh setiap orang yang mendengarkan kumandang azan ini berkewajiban untuk hadir ke tempat Nabi azan. Kenapa? Karena yang memanggilnya Nabi. Oleh karena itu dalam sebuah peristiwa, Nabi sedang duduk dengan para sahabat di dalam masjid selesai sholat, masuklah seorang sahabat yang lain melaksanakan sholat. Ketika sahabat ini sedang sholat, dipanggil oleh Nabi, ya fulan ta'ala, wahai si fulan, kemarilah sebentar, ta'ala.
Memanggil orang dalam bahasa Arab itu ta'ala, kemari. Tapi di pesantren-pesantren terpadu sekarang bukan ta'ala, huna, kenau. Itu sama seperti terjemahan bahasa Indonesia dengan bahasa Aceh. Berdirikan mobil sebentar, pedang motor. Berdirikan mobil. Mah tak tahu pedang motor apa jungkat. Ta'ala. Orang ini tetap melanjutkan sholatnya. Setelah selesai salam, baru dia mendekat ke Nabi, mengucapkan salam dan digugat oleh Nabi. Kenapa tidak engkau hadiri panggilanku tadi? Kenapa tidak engkau jawab panggilanku tadi? Orang ini berkilah, ya Rasulullah, kuntu usalli. Tadi saya sedang sholat. Bagaimana saya menjawab Anda? Apa kata Rasulullah? Bukankah Allah Ta'ala sudah menyatakan dan mengingatkan kalian, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya apabila mereka berdua memanggil kalian untuk sesuatu yang menjadikan kalian hidup. Kata Nabi, kalau saya yang panggil sedang sholat pun kalian datang, batalkan sholat, penuhi panggilan saya. Coba bayangkan, andai kata Rasulullah masih hidup sampai sekarang, ada orang yang sedang sholat dipanggil oleh Nabi, hei kenal ilai, dia batalkan sholatnya, dia temui Nabi. Pasti orang-orang yang memahami syariat dengan ringkas sekarang menyatakan, apalah harga Nabi dibandingkan sholat menghadap Allah. Nah, ini contoh betapa kita tidak memahami konsep fikih. Ada hal-hal yang ibadat itu bukan hanya boleh dibatalkan, bahkan wajib untuk dibatalkan. Kenapa? Karena beralih kepada sebuah perintah yang lain. Yang tidak boleh membatalkan ibadat karena syahwat, tapi membatalkan ibadat disebabkan karena ada perintah yang lain, itu masuk dalam ketaatan juga. Dipanggil oleh Nabi. Jadi kalau Nabi yang kumandangkan azan, maka setiap yang mendengar panggilan Nabi wajib datang. Kalau tidak datang, dia berdosa. Dan Nabi sangat menjaga agar umat tidak berdosa atas kondisi-kondisi tersebut. Makanya diajarkan adab itu dan dipraktekkan oleh generasi-generasi terdahulu, tabi'in dan tabi'in, sehingga diceritakan dalam sebuah riwayat, ada seorang ulama tabi'in, beliau itu sekaligus sebagai pedagang. Itu menunjukkan betapa ulama di masa lalu mereka punya penghidupan. Anehnya, beliau punya beberapa orang anak laki-laki yang sudah besar, namun tidak seorang pun diajak untuk membantu beliau bekerja di tempat usahanya. Beliau memilih mempekerjakan orang lain dan digaji. Jadi ketika sahabat dan murid beliau datang berkunjung, ditanyakanlah keadaan tersebut. Abu, kenapa tidak ada anak-anak Anda yang ikut membantu jualan di toko? Apa kata beliau? Saya lebih bersedia memberikan upah kepada orang lain untuk bekerja daripada menyuruh anak saya sendiri. Saat ditanya kenapa? Apa jawaban beliau? Karena ketika orang lain yang saya suruh bekerja dan saya berikan upah, bila mereka membantah, mereka tidak berdosa. Tapi kalau anak saya yang saya pekerjakan, walaupun saya berikan gaji, ada kalanya saat saya suruh mereka membantah, dan saat itu anak saya akan berdosa. Maka daripada anak-anak berdosa karena saya suruh dan tidak mampu, lebih baik jangan saya suruh saja. Bahidudu irmoh. Dan sikap seperti ini sangat dinanti-nanti oleh anak-anak kita sekarang yang malas-malas. Cik pemenan ya, baik ni yuyu tepu kau mau berkat fi'ab macam. Tapi ini di zaman ketika anak-anak sangat menghormati orang tuanya. Ini sikap Nabi. Wa innama kana al-adhanu afdala minal imamati li'annahu warada annal muadzina aminun wal imamu dhaminun wal aminu ashrafu. Dan lagi alasan logisnya, kenapa jabatan muazzin lebih utama daripada jabatan imam? Karena terdapat riwayat bahwa muazzin itu aminun, orang yang mendapatkan kepercayaan, wal imamu dhaminun, sedangkan imam itu orang yang mendapatkan tanggung jawab. Wal aminu asyrafu, orang yang mendapatkan kepercayaan lebih utama daripada orang yang mendapatkan tanggung jawab. Maka itu terjadi dalam kehidupan.
Betapa banyak ada orang diberikan pangkat dan tunjangan untuk sebuah jabatan, tetapi tidak diberikan kepercayaan untuk mengelola anggaran. Ada orang-orang yang tidak ada pangkat dan jabatan, tapi dia diberikan kepercayaan untuk mengelola anggaran. Mungkin kalau dalam bahasa politik kita sekarang, tim-tim ses, mereka tidak punya pangkat dan jabatan, tapi mereka bisa kelola anggaran, bisa menentukan siapa pemenang tender proyek dan lain sebagainya. Nanti yang bermasalah adalah kepala dinasnya, kagak bu kepala dinas. Ini apa kalau lagi Pak? Ini jawabnya memang Mbak Dinah Len, tetapi ini proyek dikuasai oleh si Fulan. Maka al-amin ada ad-dhamin. Maka nanti di dalam transaksi akad ada yadul amanah, ada yad ad-dhamanah. Yad amanah itu prinsipnya kepercayaan saja. Saya umpamanya karena ingin melakukan perjalanan ke luar daerah naik pesawat, karena istri sedang berada di kampung, saya berpikir mobil saya ini saya titip di mana. Akhirnya daripada terlantar saja di Cotkeeng, saya titiplah ke tempat seorang kawan. Menitipkan ini iyat amanah itu karena kepercayaan saja. Orang ini hanya perlu menempatkan sesuai dengan tempat yang sepatutnya, karena mobil tempatnya di garasi, ditutup, dikunci, selesai. Ternyata dalam perjalanan waktu, nauzubillah, terjadilah insiden kebakaran ataupun ada pencurian sehingga mobil saya hilang ataupun hangus. Penerima amanah tidak ada kewajiban untuk mengganti rugi. Kenapa? Karena prinsipnya adalah prinsip amanah, tidak ada beban apapun. Beda nanti dengan yad dhamanah. Maka orang yang meminjam itu ada dhamanah nanti pada kapasitas tertentu, wajib untuk menjamin, memberikan ganti rugi. Waqtalafu fi kaifiyati masyru'iyyatihima faqila farda kifayatin li'annahuma minasya'air adh-dhahirah wa fi tarkihima tahawunun biddin wa alaihi fayuqatalu ahlu baladin tarakuhuma. Berbedalah pendapat tentang status syariatnya, tentang kualitas syariatnya. Ada yang katakan bahwa azan dan qomat itu keduanya fardu kifayah, karena azan dan qomat itu termasuk dari syiar-syiar yang nyata. Maka orang yang meninggalkan azan dan qomat dianggap meremehkan agama, memandang remeh agama. Wa alaihi, berdasarkan kepada pendapat yang menyatakan azan dan qomat adalah fardu kifayah, fayuqatalu ahlu baladin tarakuhuma, maka diperangilah penduduk suatu negeri yang meninggalkan azan dan qomat walaupun hanya untuk satu waktu salat saja. Kalau kita berpendapat bahwa azan dan qomat fardu kifayah, maka di kampung Cot Masjid wajib ada azan dan qomat 5 waktu salat fardu, apakah di masjid ataupun di menasah. Tidak sah di rumah-rumah, mesti di tempat-tempat yang ditandai dengan syiar untuk ibadat. Wal asah annahuma sunnatu ainin lil munfarid wa kifayatin lil jamaah. Sedangkan pendapat yang lebih kuatnya menyatakan azan dan qomat itu sunnat ain untuk orang yang sholat sendiri dan sunnat kifayah untuk orang yang sholat berjamaah. Kata pendapat yang lebih kuat lagi, azan dan qomat itu tidak ada kaitannya dengan dosa, itu hanya kaitannya dengan pahala. Bahkan orang yang sholat sendiri tetap disunnatkan azan dan qomat, apakah azan saja ataukah qomat saja atau kedua-duanya sekaligus. Kalau untuk jamaah itu menjadi sunnat kifayah. Apa makna sunnat kifayah? Ketika ada 3 orang atau lebih melaksanakan sholat berjamaah, memadai salah seorang di antara mereka yang melantunkan azan ataupun qomat. Itu tentang azan dan qomat secara hukum. Jadi sunnat kifayah untuk berjamaah dan sunnat ain untuk orang yang sholat sendiri. Sama bandingannya katasmiyati indal akli, membaca bismillah ketika makan. Jadi ternyata makan itu sunat membaca bismillah setiap orang ketika dia makan sendiri.
Tetapi ketika makannya secara berjamaah memadai salah seorang yang membaca bismillah, maka gugur tuntutan sunat dari yang lain, sekalipun masing-masing tetap dianjurkan untuk membaca bismillah untuk hasil pahala sunat. Tetapi yang makna makruh yang dikhawatirkan oleh Nabi di dalam hadis, barang siapa yang pulang ke rumah membaca zikir, membaca bismillah dan makan membaca bismillah, maka setan akan berputus asa dari rumah tersebut. Dia akan katakan kepada kawan-kawan dan komunitasnya, CS-nya, tidak ada tempat menginap malam ini dan tidak ada makan malam untuk makan ini. La mabita wala asya'a, untuk orang yang masuk rumah dan sambil membaca zikir Bismillahirrahmanirrahim ataupun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi orang yang masuk ke dalam rumah tanpa membaca zikir, tidak baca bismillah, maka setan yang mengikutinya akan mengatakan, pahtat karena tempat medom karena bupri malamnya, lana al-mabit walana al-asya, kita dapatkan tempat menginap dan kita dapatkan tempat untuk makan malam gratis. Makanya kata Rasulullah, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, juga di dalam ayat Al-Quran, orang-orang yang mubazir itu menjadi sahabat-sahabat setan. Kenapa? Yang lebih dari kebutuhannya itu menjadi jatah setan. Siapapun akan bersahabat dengan kita asal kita memberikan jatah untuknya. Makanya Allah katakan, wasyarikhum fil amwali wal aulad, bersekutulah dengan anak keturunan Adam itu fil amwali, pada harta mereka, wal auladi, dan pada anak keturunan mereka. Orang yang masuk rumah tidak baca bismillah, maka setan ikut menikmati harta kita. Syarikhum fil amwal wal aulad, orang yang berhubungan suami istri tidak baca doa, maka anak pun bersekutu pada keturunannya. Maka ditambahlah hukum wa indal jima, ketika bersenggama hubungan suami istri, itu sunnat kifayah untuk membaca bismillah. Jadi tidak harus kedua-duanya membaca, ada salah seorangnya saja itu sudah gugur tuntutan sunnat. Wa tadhiyah, demikian pula orang yang berkurban min ahli baitin, dari satu ahli bait, dari satu rumah. Ada beberapa jiwa, satu orang melaksanakan tertunaikan dari yang lain, itu makna sunnat kifayah. Wabtida'u salamin, demikian pula memulai ucapan salam. Kita berjalan berdua ataupun lebih, sunnat salah seorang di antaranya memulai ucapan salam. Wa tashmitu atisin, dan mendoakan orang yang bersin. Apabila ada salah seorang yang melakukan, gugurlah makruh dari yang lain. Wa ma yuf'alu bil mayyiti minal mandub, demikian pula hal-hal yang sunat terkait pelaksanaan jenazah. Kalau memandikan, mengkafankan, mensalatkan dan mengkuburkan itu wajib, tapi mewudukkan jenazah sebelum dimandikan itu sunat. Sunnatnya juga bersifat kifayah. Ada satu orang yang melaksanakan, maka gugur tuntutan sunnat tersebut dari penghuni kampung tadi. Memandikan jenazah, kemudian menempatkan di tempat yang layak, ditutup dalam ruangan yang tertutup, kemudian di tempat yang tinggi, menyiram dan seterusnya. Ini dasar. Maka makna sunnat kifayah itu, apabila ada satu orang yang melakukan, gugur hukum makruh dan tuntutan, tetapi pahala hanya untuk orang yang melakukan. Ada orang lain ikut terlibat melakukan, maka sebanyak apapun orang yang terlibat, sebanyak itu pula orang yang mendapatkan fadilah dan pahalanya. Wa syar'an, dalam definisi syariat, azan itu adalah, azan dan qamat itu adalah ma'urifa minal alfadil masyhurah, sesuatu yang sudah diketahui dari lafaz-lafaz yang sudah sangat populer. Rasanya sekarang tidak ada lagi orang yang tidak tahu kalau disebut azan. Kaji azan yuk. Tidak ada orang yang tidak paham. Hanya nanti dalam terjemahannya mengalami perbedaan. Orang Aceh dan orang Melayu menyebutkan azan itu dengan kata-kata bang. Bang, bukan abang. Bang dalam bahasa Melayunya. Kaji bang yuk. Tapi sudah jarang kita dengar bang sekarang. Kaji budak apa kan kai bang. Kalau pada anak-anak muda sekarang kita sebut kai bang, adik ho dia. Pikir abang itu hanya lawan dari adik saja.
Padahal itu tradisi orang Melayu menyebutkan azan itu dengan bang. Mungkin dari bahasa Inggris ini, bang, ledakan, yang bereduk. Wal aslu fihima, dasar hukum disyariatkannya azan dan qomat adalah ijma', konsensus para ulama, al-mansuqu, yang diambil dari mimpi Abdullah bin Zaid yang sangat populer pada malam ketika Rasulullah dan para sahabat bermusyawarah tentang azan dan qomat, bermusyawarah tentang bagaimana caranya mengumpulkan orang untuk menunaikan salat. Sebagaimana terdapat di dalam Sunan Abu Dawud dari Abdullah bin Zaid annahu qala, beliau berkata, lamma amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bin naqus yu'malu liyudraba bihi linnasi, manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membuat naqus, beduk, liyudraba bihi linnasi, untuk dipukul beduk itu pada manusia, li jam'is shalah, agar berhimpun menunaikan salat, tafa bi, tiba-tiba datang kepadaku berkeliling, wa ana naimun, ketika saya sedang tidur, rajulun yahmilu naqusan, seorang pria yang membawa beduk, fi yadihi, di tangannya. Faqultu, maka aku katakan, ya Abdullah, wahai Abdullah. Abdullah ini bukan nama orang. Abdullah ini sebutan untuk hamba Allah. Biasanya kita kan kalau menyumbang karena tidak ingin namanya dipublikasi, ditulis dari hamba Allah. Hamba Allah itu dalam bahasa Arab ya Abdullah. Nah, nanti kalau kita ingin mengubah sekali-kali, jangan lagi hamba Allah, tulis saja Abdullah. Jadi ternyata ada 100 orang yang menyumbang, semuanya Abdullah. Dari Abdullah warga cat masjid, dari yang kedua dari Abdullah warga cat masjid. Nah, limortoro ternyata limortoro Abdullah dari cat masjid. Pikiran Pak Geci, pani Abdullah ramai cat masjid. Dan ternyata Abdullah itu adalah bahasa Arab dari kata-kata hamba Allah. Ya. Maka dipanggil ya Abdullah. Kalau bahasa kita, hai Gam. Ya. Dipanggil, oh ya Abdullah, atabi'un naqus, adakah engkau menjual beduk ini? Faqala, maka orang yang beliau temui di dalam mimpi itu bertanya, wa ma tasna'u bihi, dan mau kamu apakan beduk ini kalau saya jual? Faqultu, maka Abdullah bin Zaid yang bermimpi ini menjawab, nad'u bihi ila shalah, untuk kami panggil dengan suara beduk itu orang-orang menuju kepada salat. Qala, maka orang yang bawa beduk di dalam mimpi Abdullah bin Zaid ini menyatakan, awala adulluka ala ma huwa khairun min dzalika, sudikah engkau aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik untuk memanggil orang salat daripada pukul-pukul beduk? Faqultu lahu bala, maka aku jawab, oke, silahkan, baiklah. Faqala, maka orang yang di dalam mimpi itu menyatakan, taqulu, engkau katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai selesai azan, la ilaha illallah. Itu di dalam mimpi. Summa istakharra anni ghaira ba'id, summa qala, kemudian mundur orang itu menjauh sedikit dariku. Kemudian ia katakan, wa taqulu idza qumta ila sholati, dan engkau katakan ketika engkau sudah berdiri menunaikan salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai akhir iqamat. Ini terjadi dalam mimpi. Falamma asbahtu, ketika terbangun aku di waktu subuh, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu bima ra'aitu, maka aku beritahukan, aku ceritakan kepada Nabi tentang mimpi yang aku alami. Faqala innaha la ru'ya haqqun, maka Nabi katakan itu adalah mimpi yang benar, insyaallah. Qum ma'a Bilal, berdirilah bersama dengan Bilal, fa alqi alaihi, alqi itu bahasa dasarnya campakkan, rambaji, jadi maknanya dikte Bilal
sampaikan satu persatu, ditalqinkan untuk diucapkan oleh Bilal. Ma ra'aita, ajarkan kepada Bilal apa yang telah engkau lihat dalam mimpi. Falyu'adzin bihi, dan kumandangkan azan itu dengannya. Fa innahu anda sautan minka, karena Bilal itu suaranya lebih memanggil daripada suaramu. Anda itu bukan merdu. Anda itu dari kata-kata nada, memanggil. Anda lebih memanggil. Pada azan tidak diharapkan suara merdu, yang diharapkan suaranya itu menggerakkan orang untuk datang ke tempat sholat. Karena bila orang yang kumandangkan azan suaranya merdu, maka yang mendengar itu langsung tertidur. Oh, mama ngadah ke bang, dengar yuk. Yang diinginkan dari azan ini memanggil. Orang yang mendengar itu merasa terpanggil, bukan merasa terhibur. Ini yang keliru kita selama ini. Setiap kali ada perlombaan azan, yang dicari suara yang paling merdu. Coba perhatikan imam muazzin di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu enggak ada irama sama sekali, datar saja. Tapi justru mendengarkan suara panggilan azan yang mirip-mirip dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, walaupun di cot masjid, tergerak kita untuk datang menunaikan sholat. Maka yang ditiru itu di Masjid Kecil Lemi, itu iramanya mirip-mirip irama di Madinah, itu suara azannya. Jadi kalau makin mendayu-dayu, itu malah mata kita makin berat. Maka Nabi tidak menyatakan bahwa Bilal itu lebih merdu suaranya, tetapi suaranya itu lebih memanggil daripada suara kalian. Faqumtu ma'a Bilal, maka aku bangun bersama Bilal. Faja'altuhu ulqihi alaihi, maka aku ajarkan kepada Bilal kalimat-kalimat azan tersebut. Fayu'adzinu bihi, lalu dikumandangkan oleh Bilal. Fasami'a dzalika Umar bin Al-Khattab, lalu suara kumandang azan itu didengarkan oleh Umar bin Khattab, wa huwa fi baitihi, ketika beliau masih di rumahnya. Ini bayangkan, salat subuh sudah berkumandang azan, bila Umar bin Khattab masih di rumah, sedangkan kita sudah sampai ke masjid. Yang kehebat katanya masih di Umar. Bayangkan, Umar masih di rumah. Fakharaja yajurru ridaahu, maka keluarlah Sayyidina Umar sambil menyeret ridanya. Saking terburu-burunya Sayyidina Umar keluar, sampai tidak sempat beliau lilitkan surbannya itu, beliau tarik begitu saja. Wa yaqulu, dan beliau katakan, walladzi ba'atsaka bil haqq, ketika sudah bertemu dengan Nabi, Sayyidina Umar katakan, demi Allah yang telah mengutusmu dengan sebenarnya, ya Rasulullah, laqad ra'aitu misla ma ra'a, sungguh aku mengalami mimpi yang sama seperti yang dialami oleh Abdullah bin Zaid di malam tersebut. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka saat itu berucaplah Nabi sallallahu alaihi wasallam, falillahil hamd, alhamdulillah. Ternyata bukan hanya seorang, tapi ada beberapa orang. Qila, maka ada riwayat yang menyatakan ra'aha bid'ata asyara sahabiyan, mimpi tentang azan itu dialami oleh belasan orang sahabat, bukan satu dua orang, tapi ada belasan orang sahabat. Maka bid'ata asyara itu bilangan dari 1 sampai 19, 11, 12 sampai dengan 19, bid'ata asyara sahabiyan. Itu dasar riwayat tentang disyariatkannya azan. Dasarnya dari mimpi. Bahkan mimpi pun bisa menjadi dalil dan petunjuk di dalam kehidupan dan ibadat kita. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, itu dasar riwayat tentang azan, itu dasar hukumnya. Maka kita ambillah pendapat yang ada yang menyatakan bahwa azan itu fardu kifayah, maka berdosa penduduk kampung bila tidak ada yang kumandangkan azan. Ada yang katakan sunnat kifayah, maka berdosa, bukan berdosa, makruh hukumnya bila tidak ada yang kumandangkan azan sama sekali. Untuk di kota Banda Aceh mungkin kita ambil fardu kifayah saja, karena sudah hidup salat berjamaah 5 waktu. Tapi untuk di Aceh Besar dan Cekeung kita ambil sunat kifayah saja, karena masih ada menasah-menasah yang tidak hidup di waktu subuh. Jadi kita buat penyesuaian, dan itulah rahmat terjadinya khilafiyah, perbedaan pendapat para ulama. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, karena sudah tiba saatnya kumandang azan Aisyah beberapa waktu yang lalu, maka kita padakan kajian sampai di sini, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lihat di mana dan kapan azan dan qomat itu disyariatkan. Apakah pada waktu salat saja? Bolehkah sebelum masuk waktu salat?
atau ada pada momen-momen yang lain, termasuk nanti pada tradisi kita, apakah menurunkan jenazah ke dalam kubur itu disunatkan azan atau tidak, bayi lahir itu disambut dengan azan atau tidak, orang yang turun lintu, ya, musafir ataupun lintu dari rumah disunatkan azan atau tidak, termasuk nanti saat mengibarkan bendera bulan bintang boleh kumandangkan azan atau tidak. Sebab sudah direncanakan mengibarkan bendera bulan bintang dengan kumandangkan azan, padahal bendera Arab Saudi saja yang bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak dinaikkan dengan kumandang azan. Inilah kalau urusan diserahkan bukan pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Yang bengeh huruf Arab abis dan perang ya. Demikian kajian kita, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu alam bissawab wa ilaihil marja'una wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.